Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Mufia dan Bu Rosta. Kali ini dengan membahas tematik SPDT Seni Budaya dan Prakarya. Ista'antum. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya teman-teman, kali ini pembahasan kita adalah gambar 3 dimensi, membuat gambar 3 dimensi, dan membuat benda 3 dimensi. Nanti akan dimunculkan tanya jawab ya teman-teman. Sudah siap? Oke. Membuat gambar 3 dimensi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 3: perspektif, proporsi, dan komposisi. Apa aja sih maksudnya? Nah, pertama, perspektif, kaidah yang sebenarnya. Ini contohnya ya, kaidah yang sebenarnya. Maksudnya apa? Misal gambar yang dekat terlihat lebih besar, yang jauh maka akan terlihat lebih kecil, seperti kayak kita melihat sebenarnya aja. Itu namanya perspektif. Yang kedua, proporsi. Contohnya kesesuaian bentuk dan ukuran bagian yang satu dengan yang lainnya. Jadi sesuai antara jempol dan kelingking. Gak mungkin kelingking lebih besar dari jempol kan? Nah, makanya harus sesuai antara bentuk dan ukuran benda satu yang lainnya. Yang ketiga, komposisi. Nah, sesuai antara susunan objek gambar, susunan atau letaknya itu sesuai. Contoh, ini kan di belakang nih. Nah, ini di depan. Ya, yang otomatis yang belakang terhalang oleh yang depan. Ya, begitu juga yang di atas dan di bawah tersusun dengan benar. Artinya sesuai susunan atau letaknya. Jadi ada 3 teman-teman, apa? Perspektif, proporsi, dan komposisi. Perspektif, kaidah yang sebenarnya. Proporsi, kesesuaian bentuk dan ukuran. Kalau komposisi, kesesuaian susunan atau letak gambar. Nah, setelah ini pertanyaan nih, sudah siap? Pertanyaannya, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3 dimensi apa aja? Ya, ada 3 tadi. 1, 2, 3. Lalu teman-teman boleh menggunakan pengertian dengan bahasa teman-teman. Ya, Bu Fia bantu dengan gambar ya. Nah, sudah siap teman-teman? Ini apa aja? Oke, waktunya dimulai dari sekarang. 10 detik ya teman-teman. Silahkan jawab, ini apa, pengertiannya apa, pengertiannya apa, pengertiannya apa. 9, 10, waktunya habis. Sudah teman-teman? Insya Allah udah ya. Yang pertama, perspektif. Tuh, artinya kaidah yang sebenarnya. Yang kedua, proporsi, yakni kesesuaian bentuk dan ukuran. Ketiga, komposisi, yaitu kesesuaian susunan atau letak. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, terdapat 3 jenis bentuk benda 3 dimensi. 3 jenis bentuk ya. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Apa sih itu? Benda yang menyerupai kubus dan balok nih, seperti ini nih gambarnya ya. Contohnya misalnya gambar meja, kursi, atau lemari. Ya. Yang kedua, bentuk benda silindris, yaitu berkaitan dengan bentuk silinder dan elips. Contohnya piring, gelas, kendi ini. Ya, jadi dia bentuknya silinder. Seperti tabung gitu ya. Nah, selanjutnya benda bebas atau bentuk yang tidak beraturan, contohnya bunga, bebatuan, dan sayuran. Contohnya bunga, ya kan tidak beraturan dia bentuknya ya. Jadi ada 3 nih jenis bentuknya, ada kubistis, silindris, bebas. Kubistis, kubus, balok, contohnya ini. Nah, silindris, silinder, dan elips, contohnya piring, gelas, kendi. Kalau benda bebas, bentuknya tidak beraturan, contoh bunga, bebatuan, sayuran. Oke, kita akan ke pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, 3 jenis bentuk pada 3 dimensi apa saja? Pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Sama kata kuncinya, pakai bahasa teman-teman gak masalah. Kata
kata kuncinya dan contohnya boleh disebutkan. Nah, Bu Fia bantu dengan gambar ya. Apa saja tadi, ada 3, siap? Mulai dari sekarang, 10 hitungan. Ini benda apa bentuknya, lalu apa pengertian dan contohnya. Nah, ini apa pengertian contohnya, ini apa pengertian dan contohnya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah jawab teman-teman? Ya, insya Allah. Yang pertama, kubistis. Apa maksud dan contohnya? Menyerupai kubus atau balok. Ya, contohnya kursi dan meja. Silindris, berkaitan dengan silinder ya, atau elips. Contohnya gelas dan kendi. Bebas, artinya tidak beraturan. Contohnya bunga, sayuran. Ada yang betul? Hebat. Oke, kita lanjut ya. Alat yang dapat digunakan untuk menggambar 3 dimensi. Alat-alatnya apa saja? Pertama, pensil. Nah, jadi untuk membuat sketsa, gunakan pensil yang halus dan tidak terlalu tebal ya teman-teman. Contohnya ini HB nih, ini baik untuk membuat sketsa. Ini pensil HB. Spidol warna, drawing pen. Nah, drawing pen itu pulpen khusus menggambar ya, drawing pen, makanya namanya drawing pen. Krayon, konte ini mirip dengan pensil teman-teman, tapi lebih lunak dan berwarna hitam pekat. Nah, seperti ini. Dia ininya lebih lunak dan hitamnya lebih pekat daripada pensil. Kalau pensil kan kita gunakan HB ya, kalau untuk menggambar. Nah, cat terakhir, bisa cat minyak atau cat tembok. Ini ada pensil, spidol, drawing pen, krayon, konte, dan cat. Pertanyaannya adalah, alat-alat yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi apa saja? Nah, tadi baru kita bahas, baru aja. Oke, sudah siap teman-teman, silahkan disebutkan nama alatnya saja. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aja. 8, 9, 10. Waktunya habis. Sudah teman-teman, sudah dijawab? Pertama apa? Pensil. Kedua, spidol warna, drawing pen, konte, krayon, dan cat. Yang betul? Hebat. Lanjut ya. Nah, ini membuat 3 dimensi dari kertas. Benda 3 dimensi itu ciri-cirinya teman-teman. Ada panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Apa aja? Panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Artinya memiliki volume. Ya, contohnya. Nah, ini ada 3 contohnya. Ya, tuh dia bervolume, punya panjang, punya lebar. Salah satu contoh lain karya seni 3 dimensi ada diorama atau miniatur. Ya, diorama atau miniatur adalah karya seni 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan pemandangan atau suatu kegiatan. Ini contohnya nih, ini diorama apa teman-teman? Miniatur apa? Masjid Istiqlal. Kangen ya? Soalnya kita ketemu lagi ya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri benda 3 dimensi. Mereka memiliki apa saja? 1, 2, 3, 4. Siap? Silahkan dijawab mulai dari sekarang. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Intinya mereka mempunyai volume atau isi. Nah, apa aja teman-teman? Siap? Yang pertama, panjang. Mereka punya panjang, punya lebar, punya kedalaman, dan ruang. Oke, teman-teman, pelajaran kita hari ini apa saja? Pertama, hal yang perlu diperhatikan saat menggambar 3 dimensi, jenis-jenis bentuk 3 dimensi, alat yang digunakan, dan benda 3 dimensi. Oke, teman-teman. Oh iya, selain ada diorama atau miniatur, juga ada kartu pop-up. Insya Allah kita akan mencoba membuat kartu pop-up ya. Setelah ini akan Bu Fia tayangkan video cara membuat kartu pop-up. Oke, silahkan simak baik-baik ya teman-teman. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum.